Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan menceritakan tentang keutamaan orang-orang yang mendamaikan di antara perkelahian ataupun permusuhan, perseteruan di antara manusia. Maka apakah manfaat dan keutamaannya? Ikuti ceritanya sampai akhir. Semoga kita semua mendapatkan manfaat, hikmah, dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Diceritakan pada zaman Bani Israel ada seorang laki-laki yang soleh yang dia hidup bersama dengan istrinya yang solehah, yang pekerjaan mereka sehari-hari adalah membikin kain dari kapas, yang mana kain-kain tersebut mereka jual ke pasar dengan harga 2 dirham. 1 dirham untuk membeli kebutuhan mereka di rumah, membeli makanan, dan 1 dirham lagi untuk membeli kapas sebagai modal mereka. Itulah yang mereka lakukan setiap hari. Sehingga pada suatu hari terjadilah keributan di pasar. Ada 2 orang laki-laki yang sedang berkelahi dan hampir saja mereka saling bunuh. Lalu kemudian laki-laki soleh tersebut datang menghampiri mereka untuk mendamaikan. Dan dia berkata kepada mereka, "Apa yang menyebabkan kalian berkelahi?" Maka salah satu di antara mereka menjawab, "Dia memiliki hutang kepadaku, namun dia tidak mau membayarnya. Aku sudah menagih beberapa kali, namun dia tetap tidak mau membayarnya. Dan sekarang aku jadi emosi." Maka kemudian laki-laki soleh tersebut mengatakan, "Sekarang kalian akhiri perkelahian kalian. Kalian berdamai. Dan sekarang aku yang akan membayarkan hutangnya kepadamu." Maka dibayarkanlah hutangnya tersebut kepada laki-laki yang ada hak tersebut. Yang sebenarnya uang tersebut adalah untuk membeli makan dan kapas untuk mereka modal esok. Tapi karena ingin mendamaikan daripada perkelahian antara sesama manusia tadi, dia rela mengorbankan uangnya tersebut. Dan kemudian dia kembali ke rumahnya. Lalu kemudian istrinya berkata, "Kenapa kamu pulang tidak membawa makanan dan kapas?" Maka laki-laki soleh tersebut mengatakan, menceritakan apa yang terjadi di pasar. Maka istrinya tersebut setelah mendengar, mendoakan dengan keberkahan dan memuji kepada suaminya, mendukung kepada suaminya. Nah, inilah artinya seorang istri yang solehah. Karena mereka sudah tidak memiliki uang untuk membeli kapas, sehingga mereka terpaksa mengumpulkan kapas-kapas yang beterbangan, yang mana kualitasnya tentu sangat jelek, hitam. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Lalu kemudian kapas yang dikumpulkan tadi mereka bikin kain, dan hasilnya pun kainnya tidak sebagus dengan kapas yang mereka beli. Hasilnya jelek. Namun mereka tetap bertawakal. Mereka serahkan urusannya semua kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka.
Namun ketika suaminya menjual kain tersebut ke pasar, tidak ada satupun orang yang mau membeli kainnya tersebut karena kualitasnya jelek. Lalu kemudian pulanglah dia ke rumah dalam keadaan sedih. Dan di tengah perjalanan dia melihat dia berpapasan dengan seorang nelayan yang ketika itu membawa satu ekor ikan. Yang mana ikannya waktu itu sudah hampir busuk, sudah berbau, dan juga tidak laku dijual. Dan akhirnya nelayan tersebut dia menjual ikannya dengan kain yang dimiliki oleh laki-laki soleh tersebut. Maka dibelilah ikan tersebut dan dibawa pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, kemudian diserahkan kepada istrinya dan dibelah perutnya. Ternyata di dalam perut ikan tersebut terdapat mutiara yang sangat mahal. Lalu kemudian laki-laki soleh tersebut datang menemui seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki tersebut menghargai dengan harga 40 dirham. Dan dia berkata, "Dari mana engkau dapat mutiara ini? Sedangkan kamu ini orang susah." Maka laki-laki soleh tersebut mengatakan, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku." Namun karena dia tidak memiliki uangnya, dia menyarankan untuk datang kepada seorang laki-laki yang lain. Maka datanglah ia menemui kepada seorang laki-laki yang dimaksud. Setelah datang, lalu kemudian mutiara tersebut dihargai dengan 80 dirham. Dan dia juga mengatakan, "Dari mana engkau dapat mutiara ini? Sedangkan kamu ini orang yang susah." Maka lagi-lagi dia mengatakan, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadaku." Dan kemudian dia pun juga menyarankan untuk datang kepada seorang laki-laki yang lain karena dia juga tidak memiliki uangnya. Maka datanglah dia menemui seorang laki-laki yang dimaksud. Dan ketika sampai, lalu kemudian mutiara tersebut dihargai dengan harga 120.000. Nah, ini kepada orang yang kaya. Dan dia memiliki uangnya dan dibelilah mutiara tersebut dengan harga 120.000 dirham. Nah, kemudian dia kembali kepada istrinya dalam keadaan gembira dan senang yang luar biasa karena memiliki uang yang begitu banyak, menjadi orang yang kaya mendadak ketika itu. Namun tidak beberapa lama, ternyata di luar ada seorang pengemis yang meminta-minta kepadanya. Lalu mereka berdua mengatakan, "Ini uang ini bukanlah milik kami sesungguhnya. Ini hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kami. Maka kami akan berikan separuh daripada apa yang kami miliki kepada pengemis." Maka diberikanlah separuh daripada uang tersebut kepada pengemis yang datang. Dan kemudian pengemis tersebut pergi membawa separuh daripada uang tersebut. Dan setelah itu dia kembali lagi. Pengemis tadi kembali lagi ke seorang laki-laki yang soleh tadi. Dan dia mengembalikan uang itu semuanya. Dan dia mengatakan, "Aku ini bukanlah pengemis. Sesungguhnya aku ini adalah seorang malaikat dari langit ketujuh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk menguji kepada kalian berdua. Apakah kalian bersyukur atau malah kalian mengkufurinya? Nah, maka ini menjadi pelajaran kepada kita. Artinya untuk tidak menolak daripada orang-orang yang datang meminta kepada kita. Apalagi pada pertama kali orang yang datang kepada kita. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kata beliau, la taruddu awwala sa'ilin yas'aluka wahdhar min dhalik li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran min Allah Ta'ala hal yashkuru am takfur. Artinya jangan pernah menolak orang yang datang pertama kali meminta kepadamu. Karena boleh jadi dia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menguji keimananmu. Apakah kamu bersyukur atau sebaliknya kamu kufur. Nah, maka kata malaikat tersebut mengatakan, ini adalah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu karena kamu sudah berbuat satu kebaikan, yaitu mendamaikan dua orang yang berkelahi. Maka sebagai balasannya Allah berikan uang ini kepada kamu. Dan kamu akan mendapatkan balasan surga nantinya di akhirat. Nah, disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalun nasi 'indallahi yaumal qiyamah al-muslihuna bainan nas." Sepaling afdal manusia di sisi Allah pada hari kiamat, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang mendamaikan di antara manusia. Maka jadilah kita termasuk orang-orang yang mendamaikan di antara manusia. Nah, jangan jadi orang yang berkelahi, berseteru antara manusia. Maka mudah-mudahan cerita ini ada manfaatnya untuk kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.